Pendengar RRI Nia Selatan dimanapun berada, berjumpa kembali bersama RRI Nia Selatan dalam dialog interaktif yang kali ini mengangkat topik meningkatkan minat literasi masyarakat di era digital. Nah, bersama saya presenter Anda di pagi hari ini Dadaci, dan tentunya akan kita bahas topik ini dengan para narasumber kita pagi ini yang kece-kece tentunya ya. Meskipun usia luar biasa, tapi minat baca tentunya lebih luar biasa ya, apalagi pendengar jangan mau kalah. Oke, di pagi hari ini kita akan membahas yaitu topik meningkatkan minat literasi masyarakat di era digital. Bersama narasumber kita itu ada Ibu Astiani Nduru SPD. Beliau adalah Kabid Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka Nias Perpustakaan di Nias Selatan. Selamat pagi Ibu, dan bisa juga disapa pendengar kita. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat berjumpa di RRI Nia Selatan. Kami dari Dinas Perpustakaan menyapa pemirsa dimanapun berada. Salam literasi, ya ahobu. Ya ahobu. Nah, tidak kalah kecenya lagi nih di samping saya. Ada Ibu Karyani Dahi, di mana selaku Kabid Pengembangan Perpustakaan Minat Baca dan Kearsipan Dinas Perpustakaan Dian Selatan. Selamat pagi Ibu, mungkin bisa disapa-sapa nih pendengar kita yang sedang mendengarkan bahkan melalui Facebook juga buat pemirsa kita di pagi ini. Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada pada saat ini. Salam literasi, ya ahobu. Ya ahobu. Dan pendengar, Anda juga bisa mengikuti dialog interaktif ini melalui frekuensi 93,1, bahkan melalui aplikasi RRI Playgo juga. Demikian juga buat pemirsa yang saat ini sedang mengikuti kita ya di Facebook RRI Nia Selatan yang saat ini sedang live ya di beranda Anda. Oke, pendengar, di tengah gempuran teknologi dan media sosial saat ini, literasi sepertinya sudah mulai dilupakan. Padahal literasi sangat penting dalam menambah wawasan, karena melalui literasi kita, maka kemampuan kita juga akan terasah saat melakukan kegiatan membaca maupun menulis. Jadi sesuai dengan pengertiannya, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Kita bersyukur ya di Nia Selatan kita memiliki Dinas Perpustakaan yang semoga bisa mengawal upaya dalam meningkatkan minat literasi masyarakat Nia Selatan di era digital saat ini. Nah, upaya apa yang dilakukan? Nah, tentunya langsung akan kita bahas bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir pagi ini. Dan tentunya kita akan coba bertanya-tanya ya kepada Ibu Kabid Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka, Bu Asti. Dan pagi ini ya kita akan membahas yang tadinya topik kita tadi yaitu bagaimana minat masyarakat itu dapat berkembang. Nah, apa dasar dari pembentukan Dinas Perpustakaan di Nia Selatan? Dan bisa dijelaskan Ibu? Terima kasih. Bagi pemirsa setia penonton RRI Nia Selatan, kami menjelaskan di sini bahwa Dinas Perpustakaan itu berdiri dengan dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Perda Nomor 2 Tahun 2016. Berikutnya turun Peraturan Bupati Nomor 01.5 Tahun 2016 mengenai penyusunan dan tugas fungsi daripada Dinas Perpustakaan.
Nah, sepenting apa sih keberadaannya atau keberadaan dinas perpustakaan ini sehingga harus menjadi sebuah dinas yang berdiri sendiri, Ibu? Baik, terima kasih. Dinas perpustakaan itu ya sangat penting bagi kehidupan masyarakat pada umumnya, karena perpustakaan itu adalah merupakan wahana pendidikan di mana bertujuan untuk melayani, untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan untuk mendapatkan pengetahuan yang sangat luas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dari pentingnya ya keberadaan dinas perpustakaan itu mungkin untuk mencerdaskan, Ibu jelaskan tadi, untuk mencerdaskan ya anak-anak didik, bahkan mungkin umum juga. Nah, program apa yang dilaksanakan tentunya di bidang ini? Program-program yang telah kami laksanakan di Dinas Perpustakaan adalah yang pertama, melayani pengunjung atau pemustaka setiap harinya, jam kerja sesuai dengan jam kerja, yaitu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berikutnya kami juga melayani anak sekolah yang jauh dari perpustakaan umum daerah melalui mobil dinas perpustakaan, yaitu mobil perpustakaan keliling. Bahkan sebelum pandemi kami juga telah memprogramkan, yaitu setiap hari Sabtu jam 4, kami itu setiap hari Sabtunya mobil perpustakaan itu ada di Lapangan Ururusa, ada juga di Baloho, pernah juga di TPI, bahkan di Lagundi. Tetapi setelah ada pandemi maka program itu berhenti karena pembatasannya. Itu sajalah yang merupakan program-program yang telah kami laksanakan. Semoga kemudian hari ada lagi program-program yang bisa membangun masyarakat kita. Terima kasih. Nah, buat Ibu Kabid ini dalam tentunya di sini kan pengembangan perpustakaan minat baca dan kearsipan ya. Program yang dilakukan di bidang ini mungkin sebagian sudah dijelaskan Ibu. Nah, dari Ibu program apa saja yang sudah atau yang akan direncanakan mungkin ada? Oh iya, pemirsa yang budiman, program-program yang sudah kami lakukan atau sudah kami laksanakan, khususnya di bidang saya itu adalah program memantau dan melihat sejauh mana perkembangan perpustakaan di Nia Selatan itu di beberapa sekolah. Kemudian kami juga melakukan pemantauan dan pengembangan literasi dan perpustakaan itu di berbagai macam di berbagai desa dan di berbagai sekolah. Demikian. Berarti ini ada pengawasannya juga ya Bu ya. Iya. Dari setiap pengawasan pasti kan ada peningkatan. Kira-kira itu udah berapa persen dari yang sudah dijalankan? Ya misalnya dari minat masyarakat, selain itu juga kan juga dari para pelajar tentunya. Iya. Dari sebelumnya, sebelum masa pandemi, itu kembali ke anggaran kami tentunya. Ya, kita tidak bisa terlepas dari anggaran yang sudah dibuat atau diizinkan kami lakukan, dan itu persennya itu hanya sekitar kurang lebih 60% dari total. Iya. Total masyarakat dan dari pelajar. Total masyarakat dan minat baca. Minat baca. Iya. Nah, kembali lagi sama Ibu Asti nih Bu. Nah, tadi kan di mana tadi kita sudah membahas itu program apa yang dilakukan ya. Nah, tentunya selain penjelasan Ibu tadi, program-program yang disampaikan tadi nih ya. Nah, saat ini sarana
dan prasarana yang ada di Perpustakaan Nia Selatan kira-kira apa saja yang mungkin juga masyarakat ingin lebih tahu ya, apalagi buat masyarakat ataupun pendengar dan pemirsa yang sama sekali belum berkunjung di Dinas Perpustakaan tentunya. Baik, terima kasih pemirsa yang setia mendengarkan RRI Nia Selatan. Peralatan atau sarana yang ada di Dinas Perpustakaan itu adalah yang pertama adalah ruang baca yang sangat menyenangkan bagi pengunjung, di mana ruang bacanya itu cukup luas dan di ruang baca itu ada meja, ada kursi dan di situ juga ada kamar mandi ya, ada 2, jadi sehingga pengunjung bisa nyaman. Berikutnya ada beberapa koleksi buku ya, ada beberapa koleksi buku. Ada buku daerah Nia Selatan asal usul Nias, ada berbagai macam buku lah di sana sehingga pengunjung bisalah senang dan menikmati ya. Mana tahu ada pemirsa yang nggak pernah datang ke perpustakaan, segeralah datang lihat-lihat untuk membaca buku karena membaca buku itu sangat bagus. Kita ingat bahwa buku itu adalah sumber ilmu, makanya jangan segan-segan. Seluruh lapisan masyarakat datanglah di Dinas Perpustakaan. Apapun profesi kita harus datang ke perpustakaan karena di situ adalah sumber banyak ilmu. Nah, untuk masyarakat ataupun seseorang yang baru pertama kali mungkin berkunjung di perpustakaan, kira-kira ada nggak sih menjadi keanggotaan atau bagaimana sih caranya? Apakah di buku-buku di perpustakaan bisa dipinjam atau seperti apa? Ada nggak cara-cara seperti itu, Bu? Baik, terima kasih. Persyaratan datang ke perpustakaan itu adalah kalau dia belum menjadi anggota, tidak tertutup kemungkinan datang ke perpustakaan, karena kalau dia menjadi anggota bisa datang ke perpustakaan dengan catatan dia hanya bisa membaca di tempat perpustakaan. Sementara kalau dia sudah menjadi anggota, dia bisa meminjam buku 2 dalam seminggu, sehingga dalam jangka waktu yang telah ditentukan selama seminggu buku itu segera dikembalikan di perpustakaan dan bisa dibaca kembali oleh pengunjung berikutnya. Nah, persyaratannya kalau menjadi anggota tidak ada biaya, tidak ada pemungutan apa-apa. Yang dibawa adalah kartu keluarga dan KTP, fotokopinya. Fotokopi kartu keluarga dan KTP, itu saja. Berarti itu adalah syarat untuk menjadi anggota tadi ya Bu ya. Mana tahu ada pendengar dan pemirsa kita bertanya-tanya bagaimana sih menjadi untuk bisa meminjam ataupun ya meminjam, mungkin lagi nggak ada waktu ya atau terbatas waktunya untuk membaca di perpustakaan sehingga dia memiliki niat untuk meminjam buku tersebut. Nah, mungkin buat pendengar dan pemirsa bisa ya mengingat apa tadi syaratnya, seperti apa syaratnya dan bagaimana prosesnya. Berarti ini hanya dikasih jangka 1 minggu aja untuk meminjam dan itu pun hanya 2 buku Bu ya, hanya 2 buku. Nah, buat yang rajin-rajin pasti cepat-cepat nih ya datang. Ya biasanya saya waktu berkunjung ke perpustakaan Ibu di dinas itu ketika saya masih kuliah. Karena bahan-bahan kuliah waktu itu kan sosmed kan belum ini sekali. Jadi mau nggak mau ya mampir. Di situ loh masa-masa saya sering main ke perpustakaan. Mungkin sekarang ya itu tadi lah. Lebih sedikit berselancar ya di sosmed. Nah, ya mungkin sesuai dengan tema kita ya, meningkatkan minat literasi masyarakat di era digital. Nah, satu pertanyaan sebelum kita break ya nanti buat Ibu Karyanda ini. Nah, dari program yang sudah disampaikan tadi yang mungkin sudah dilaksanakan dalam bidangnya yaitu melakukan pengawasan ya. Nah, tentunya di mana upaya apa saja yang dilakukan Dinas Perpustakaan dalam pengembangan yaitu perpustakaan dan minat baca tentunya di Nia Selatan ini. Kira-kira upaya apa ini, Bu? Baiklah, kalau dikatakan sekarang upaya apa yang sudah dilakukan, tentu saja kami dari pihak perpustakaan
sudah melakukan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang sudah dibuat atau direncanakan oleh instansi kami, yaitu melayani dengan mobil keliling. Kemudian itu sebenarnya lebih ke bidang Ibu Asti, ya. Itu tidak ada salahnya juga saya katakan bahwa membuka wawasan masyarakat melalui minat baca, apakah melalui kunjungan secara pribadi, secara umum itu melalui dinas, melalui mobil keliling. Itu saja dulu yang dapat kami lakukan untuk mengembangkan minat baca bagi masyarakat Nia Selatan. Dan kedepannya mungkin baru-baru diusulkan atau dirancang kali ya. Iya. Nah seperti tadi kan di tahun sebelumnya sebelum pandemi ya, tentunya mobil keliling ini berjalan sejauh mana ini Bu? Kalau boleh tahu ini perjalanan. Perjalanan mobil perpustakaan keliling itu sampai di kepulauan Pulau Telo. Oh, Pulau Telo sudah juga pernah. Terakhir bulan 5 kami ke sana bawa mobil demi pemerataan. Jangan ambil hati mereka karena perpustakaan umum daerah itu ada di pusat kota Kabupaten Nia Selatan, sementara di kepulauan itu sangat-sangat jauh ya. Apalagi anak sekolah di sana mungkin jarang ke perpustakaan daerah. Pernah juga kami ke Somambawa, Sidoeri, bahkan ke Gomo, ke Lelematua pernah. Cuman karena keadaan sekarang ini, taulah keadaan pandemi ya, sudah mulai pembatasan, ya pembatasan pelayanan kami. Bahkan waktu pandemi terbukti di situ adalah jumlah pengunjung sangat berkurang, efek daripada pandemi. Di mana dulu dalam sehari bisa pengunjung itu sampai 100, sekarang syukur-syukur kalau kami mendapatkan pengunjung itu 50 orang tiap hari. Sementara harapan kami dari Dinas Perpustakaan itu memiliki harapan yang lebih tinggi lagi supaya minat baca masyarakat itu lebih tinggi lagi untuk datang ke perpustakaan, mengharapkan lebih 100 orang tiap hari. Itulah harapan kami. Bukan hanya mahasiswa yang datang ke perpustakaan, setiap lapisan masyarakat sebenarnya wajib datang ke perpustakaan, di mana perpustakaan itu kan banyak koleksi. Misalnya dia petani, di situ kan cara menanam cabai yang benar itu ada di sana. Peternak, ya, cara memelihara ikan lele atau ikan apa ada di perpustakaan. Ya, makanya perpustakaan itu adalah sumber ilmu. Iya. Ya. Berarti ada kesempatan ya buat pengusaha-pengusaha muda. Bahkan mungkin tukang masak pun, penjual makanan bisa datang ke sana. Bisa, Resep-resep makanan ada di sana. Bukan hanya mahasiswa atau mahasiswa yang sudah tamat, jangan berhentilah datang ke perpustakaan untuk mempertanggungjawabkan gelar itu. Besar loh. Ya, maha guru aja dia belajar di buku. Dia pintar karena buku. Iya. Nah, apalagi nih buat para ibu-ibu ya, selain mungkin ingin membuka usaha sampingan, ya mungkin juga untuk menambah-nambah resep makanannya, bisa juga dong main ke perpustakaan. Di sana banyak loh koleksi-koleksinya. Nah, buat pendengar kami tentunya masih banyak lagi yang akan kita bahas ya mengenai topik kita di pagi hari ini, yaitu meningkatkan minat literasi masyarakat di era digital. Ya mungkin ya kali ini karena mungkin sangat mudah diakses melalui handphone, jadi agak-agak kayak mana lah, padahal ada sedikit sesuatu yang berbeda ketika kita bermain di perpustakaan. Nah tentunya ini akan kita bahas lagi nih di ruang dengar Anda, bahkan di laman beranda Facebook RRI Nia Selatan. Pendengar, tetaplah bersama kami dan nantikan terus kami di layar maupun di ruang dengar Anda. Dan kita akan segera bergabung kembali lagi.
lihat awan di birunya langit, berarak searah tiupan angin pagi. Hatiku selalu bertanya, kemanakah mereka lalu pergi nanti. Kala ku pandang ombak di birunya laut, berkejar-kejaran tak henti sepanjang waktu. Apakah yang mereka cari sesampainya di tepi pantai pasir? Begitu adanya diriku dan dirimu, seiring bersama memadu kisah kasih. Selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah? Kau bagai awan yang berarah di langit biru, ku bagai ombak berkejaran di lautan yang seolah dapat berbagi di cakrawala senja. Kenyataannya kini jauhlah adanya, jarak antara kita terlalu berarti. Kau melayang tinggi di sana dan aku mengharapkanmu di sini. Begitu adanya diriku dan dirimu, seiring bersama memadu kisah kasih. Selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah? Kau bagai awan yang berarah di langit biru, ku bagai ombak berkejaran di lautan yang seolah dapat berbagi di cakrawala. Kau bagai awan yang berarah di langit biru, ku bagai ombak berkejaran di lautan. Kau bagai awan yang berarah di langit biru, berbagi. Kau bagai ombak berkejaran di lautan yang seolah dapat berbagi di cakrawala senja. Pro 1 RRI Nias Selatan. mencerdaskan dan mencerahkan.
Masih bersama kami dalam dialog interaktif di pagi hari ini di ruang dengar Anda pendengar, bahkan pemirsa kami yang saat ini sedang mengikuti live Facebook RRI Nia Selatan dengan topik kita meningkatkan minat literasi masyarakat di era digital. Nah, kita lanjut lagi membahas ya bagaimana meningkatkan minat literasi masyarakat tentunya di era digital yang kalau bisa dikatakan gadget ini saat bangun kadang bukannya sesuatu yang apa yang dicari, pastinya gadget ya. Apalagi ini pasti berkaitan dengan minat literasi tadi. Nah, buat Ibu Karyani ya, dimana tadi kita kan Ibu tadi kan sudah menjelaskan upaya apa saja yang dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dalam pengembangan perpustakaan. Nah, kali ini juga masih upaya apa saja yang dilakukan dalam mengelola yaitu arsip di Nia Selatan. Baik, pemirsa sekalian, tempo hari sebelum masa pandemik ini kami sudah melakukan hanya sebatas sosialisasi tentang kearsipan yang narasumbernya itu kita datangkan dari Medan. Tahun 2019 ya kalau nggak salah Ibu. Nah, di sana kita baru sebatas mengadakan sosialisasi tentang kearsipan. Namun dalam batas yang sebatas kemampuan kami dari dinas perpustakaan itu belum ada gebrakan yang signifikan mengenai arsip ini, karena sebagaimana kita ketahui arsip ini itu luas cakupannya, apakah itu dari surat-surat daerah, akte tanah, kemudian dari arsip-arsip daerah, itu masih belum bisa kami lakukan. Karena kenapa? Kita keterbatasan dari anggaran. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa masa pandemi ini masih banyak, kita masih dibatasi oleh karena keterbatasan anggaran, dan itu harapan kami ke depan semoga itu bisa direalisasikan mengenai arsip. Nah, untuk upaya-upaya apa yang kami lakukan itu hanya sebatas mengambil arsip-arsip dari beberapa kecamatan sebelum sosialisasi kearsipan itu dilakukan. Nah, di sana kami hanya menjemput arsip-arsip yang memang sifatnya itu masih kedaerahan. Contohnya seperti arsip-arsip yang ada di kecamatan-kecamatan. Ya, kemudian kalau untuk dinas atau apapun itu masih belum bisa karena kenapa? Masih terbatas oleh karena semacam belum bisa kita lakukan, makanya itu belum kami lakukan. Iya. Memang belum bisa ke tahap itu ya. Belum bisa ke tahap ya. itu. Semoga ada, karena kan tentunya misalnya ada nih para pelajar atau mahasiswa tiba-tiba mereka membutuhkan data. Ya misalnya mengenai dinas ini atau ada sesuatu hal yang memang menyangkut dari judul skripsinya, itu kan sangat membantu mereka ketika tersedia di perpustakaan. Kan selain mungkin buku-buku tadi sebagai pendukung ya untuk pelajar-pelajar ini, ya tentunya dengan data-data yang diminta mungkin bisa mudah ya. Kalau ada memang tersedia ya di perpustakaan. Ya kita harap ya dinas-dinas lain bisa bekerja sama, memang apa yang memang bisa diarsipkan itulah. Karena ada yang bisa, ada yang tidak juga ya Bu ya. Baik, kita ke Ibu Astiani lagi nih. Nah, Ibu, dari dari pertanyaan kita sebelumnya tadi ya, mungkin mengenai sarana prasarana yang udah Ibu sampaikan ya, dan
sudah dirincikan tadi, apalagi menjadi anggotanya bagaimana, seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Nah, selanjutnya ini Bu, upaya apa saja yang dilakukan dalam melengkapi koleksi bahan perpustakaan. Nah, tentunya ada sesuatu yang baru ya, tentu terus bagaimana memberitahukannya kepada para peminat ataupun buat masyarakat yang masih belum berkunjung nih, kira-kira seperti apa upayanya Bu? Baik, terima kasih. Cara kami untuk melengkapi sarana prasarana di Dinas Perpustakaan adalah dengan pengadaan buku dan berikutnya mengajak masyarakat untuk bekerja sama dengan kami di Dinas Perpustakaan. Mana tahu ada buku-buku kepada Bapak Ibu yang tidak digunakan atau jarang dibaca, kami siap menerimanya atau dibuat donasi di Dinas Perpustakaan untuk mendukung ya kegiatan kita demi kelancaran pelayanan kita di Dinas Perpustakaan. Karena walaupun di Dinas Perpustakaan itu banyak koleksi, tetapi kami masih membutuhkan lebih banyak lagi koleksi-koleksi yang ada di Dinas Perpustakaan. Itulah upaya-upaya kami dalam melengkapi sarana dan prasarana di Dinas Perpustakaan. Perpustakaan. Ya, berarti jika ada masyarakat yang bersedia juga memberikan, berarti bisa itu Bu ya? Bisa sekali. Ya, kami bisa sangat sekali. senang. Misalnya ada nih, mungkin ada di antara kita masyarakatnya Selatan ini hobi, mungkin bisa menjadi penulis kali ya. Mungkin ada penulis bisa juga dititip atau ada persyaratannya seperti apa itu Bu? Kalau masyarakat membuat donasi buku di Dinas Perpustakaan, datang aja, tidak ada persyaratan apapun yang ada di sana. Bahkan kami sangat berterima kasih. Ya, seperti kemarin ada juga pernah mendonasikan buku kepada kami tanpa memberitahukan, datang aja dibawa 2 kardus. Kami sangat senang sekali, bahkan sangat membantu kami di sana sehingga pengunjung itu tidak kecewa kalau dia mencari koleksi di sana. Jadi dengan adanya masyarakat yang berniat baik untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk melengkapi koleksi-koleksi kita di sana, kami sangat-sangat senang sekali. Terima kasih. Baik Ibu, di sini ada pertanyaan ya, saya nanti mungkin di antara Ibu bisa nanti ya dijawab. Nah, ada Hetiaro Bulele ini ngasih pertanyaan dan juga masukan juga ya kali ya. Perlu proses dan pembinaan negara kepada masyarakat desa baru bisa tercapai program itu. Nah, karena tidak tertutup kemungkinan juga ada PNS dan para pejabat kita yang di tingkat desa dan di tingkat kecamatan hingga kabupaten dan provinsi di kota besar yang berusia 50 tahun ke atas. Nah, bisa saja ada 1 hingga 2 orang yang belum mampu mengikuti era digital ini. Dan secara aturan ya tidak ada yang salah masyarakat dan para PNS yang memiliki kelemahan di bidang itu. Karena di zaman dulu tidak ada pelajaran ITE. Pelajaran ITE ini baru 11 tahun yang lalu diajarkan di sekolah SMA atau SMK ya. Harapan kita semoga sekelas Kades dan sekelas camat tidak ada yang buta ITE di Indonesia. Nah, gimana ini tanggapan Ibu nih mengenai, mungkin ini sedikit masukan kali ya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan atau bukan pertanyaan sih sebenarnya, masukan dari Hetiaro ini. Nah, mungkin masih banyak ya para yang bukan ini PNS yang masih kurang mengenai gadget. Nah, ini mungkin membahasnya mengenai ITE. Nah, kalau kita memang kan bagaimana masyarakat itu di dalam era digital ini lebih ada minatnya ya dalam berliterasi tentunya. Bisa dikasih sedikit pemahaman ya kepada Mas Hetiaro Bulele Bu. Ibu mana ini? Bu Asti atau? Saya rasa apa yang jadi
saran dari Pak Heti itu tadi itu memang kendala untuk kami dari Dinas Perpustakaan. Bukan kendala sih sebenarnya, justru itu membantu kita atau membantu kami untuk lebih mengenal literasi melalui gadget. Nah, akan halnya kepala desa, sekelas kepala desa kah dia atau masyarakat desa yang masih buta akan gadget ini, nah itu tidak ada salahnya juga. Itu justru sangat membantu kami. Mereka bisa datang ke Dinas Perpustakaan, membaca, ya, kemudian mengenal lebih luas apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, di sini juga itu sangat baik sekali. Dinas Perpustakaan dalam hal ini sangat terbuka untuk itu. Kami membuka pintu untuk yang belum mengenal gadget untuk datang ke Dinas Perpustakaan. Nah, ini sebenarnya saran yang bagus sekali untuk kami. Demikian. Oke, setidaknya buat Bung Heti Harobulele, ya semoga jawaban ini dapat memberikan sesuatu yang lebih baik ya. Dan kalau masih ada yang ingin dipertanyakan lagi, boleh kita bahas lagi, masih ada waktu ya. Baik, kita kembali ke Ibu Asti nih. Dan tadi kan sudah disampaikan upaya, bahkan juga tidak tertutup kemungkinan buat masyarakat yang ingin menyumbangkan juga beberapa buku koleksinya kepada perpustakaan, sehingga masyarakat, minat masyarakat itu makin banyak ya, koleksi-koleksi saat dia berkunjung ataupun meminjam buku-buku tersebut. Nah, bagaimana nih Bu melihat minat masyarakat di Nia Selatan dalam memanfaatkan perpustakaan Nia Selatan? Ya mungkin karena Ibu sering bertemu ya, apalagi dari masa ke masa, di masa pandemi lagi ya, dan di saat ini ya, untuk saat ini tentunya kita memang harus bersahabat dengan pandemi, walaupun pandeminya sudah entah nganggur kemana ya. Nah, kira-kira seperti apa nih Bu? Bagaimana menurut Ibu nih ya dalam melihat masyarakatnya Selatan dalam memanfaatkan sejauh ini? Baik, terima kasih. Berdasarkan pengamatan kami dari Dinas Perpustakaan, bahwa masyarakat pada umumnya minat bacanya bukan hanya di daerah kita, bahkan di Indonesia pun dengan adanya ya di era digital yang sangat canggih pada saat ini, antusias daripada masyarakat tersebut ya sudah mulai berkurang ya. Terbukti di Dinas Perpustakaan, karena kamilah yang melayani di sana, kami tahu persis antusias mereka seperti apa, kesadaran mereka untuk membaca di sana ya. Karena kami lihat di sana yang datang di perpustakaan itu kebanyakan ya pelajar, mahasiswa, dan ada juga masyarakat umum, tapi lebih banyak pelajar, mungkin karena ada tujuannya, dia mencari tugasnya. Tetapi dengan kesadaran sendiri, mau belajar, mau mendapatkan ilmu di sana, mungkin antusias masyarakat pada saat ini masih kurang ya. Dan harapan kami ke depan ya, untuk mengajari generasi-generasi kita berikutnya, mana tahu Bapak Ibu ada anak kecil, jangan supaya anak kita tenang kita kasih handphone. Ada baiknya anak kecil itu, misalnya dia umur TK, dia sudah SD, bisa dibawa di perpustakaan. Di situ ada buku-buku yang memperkenalkan gambar-gambar. Jadi dari kecil itu diajari anak-anak mengenal buku. Ya, bukan orang tua mengajari anaknya memegang handphone. Ya, dari kita dulu, bagaimana cara kita mengajari anak kita mengenal buku? Paling tidak dulu mengenal buku, sehingga anak itu nanti terbiasa bahwa buku itu adalah sangat-sangat bermanfaat. Kira-kira ada nggak sih nih buat para orang tua nih tips bagaimana sih bukan menjauhkan, bagaimanapun kita tidak akan bisa menjauhkan anak-anak dari gadget. Mungkin sedikit memperkenalkan buku tadi ya, sehingga mereka setidaknya tanpa gadget saya juga masih bisa kok gitu. Bisa kira-kira Ibu disampaikan tips ya, karena biasa kami para ibu-ibu juga sedikit agak kewalahan juga ya dalam memberikan ya mungkin
untuk anak biar lebih tenang gitu kan, udah tinggal kasih gadget aja. Kira-kira ada nggak tipsnya Bu? Mungkin para ibu juga membutuhkan nih. Baik, terima kasih. Tipsnya ya, karena saya juga punya anak, memang tidak bisa juga 100% kita lepaskan yang namanya handphone ya sama anak. Tipsnya, pertama dulu sesering mungkinlah menunjukkan buku kepada anak, apalagi dia kalau umur TK, karena dari situ anak sekarang nangis dikasih handphone. Tipsnya adalah perkenalkanlah gambar-gambar, tapi jangan hanya serahkan saja, ikut terlibat di dalam memperkenalkan buku tersebut kepada anak. Biasanya dalam buku itu kan ada gambar binatang. Sekarang anak itu mengenal binatang itu di handphone, ya. Mulai dari sekarang lah Bapak Ibu, jangan pernah kita melupakan yang namanya buku. Lama kelamaan nanti seakan-akan buku ini tidak bermanfaat, ya. Dengan momen ini juga saya menghimbau masyarakat, ya, menghimbau kita harus mengingat bahwa buku itu adalah sumber daripada ilmu. Jangan kita melupakan 100% yang namanya buku. Makanya kami mengharapkan antusias yang lebih tinggi lagi kepada masyarakat untuk mendatangi perpustakaan daerah. Tidak jauh kok, ya, tidak jauh perpustakaan. Kalau misalnya di pelosok-pelosok sana yang jauh dari perpustakaan daerah, kalau sejalan-jalan kan bisa dibawa anaknya main-main di perpustakaan. Bagus kok tempatnya, nyaman. Anak-anak enggak, ini nyaman tempatnya. Mungkin Ibu udah tahu ya perpustakaan seperti apa, sudah Dulu nyaman Bu, tidak? kalau yang baru ini ya Belum kayaknya ya? masih belum. Makanya sekali-sekali datang ke sana Ibu. Iya, Ibu semoga kan ada waktu. mengharapkan juga datang ke sana. Ya, rencana nanti kalau kita ada pembahasan kedepannya kita bisa main ke sana sekalian boleh, berdialog boleh. juga. Nah, berarti itu salah satu tipsnya ya. Berarti ketika sebagai orang tua memberikan sesuatu buku, misalnya buku gambar atau buku cerita, memang harus benar-benar didampingi juga. Oke, ini mungkin salah satu tips yang sederhana sekali yang memang orang tua juga bisa lakukan ya, agar literasi itu bisa dimulai dari sedini ya, masa-masa dini. Oke. Nah, lanjut lagi Bu, tadi kan mungkin ada sedikit pengurangan ya dari antusiasnya masyarakat ya di era digital ini. Nah, bagaimana maksud kami sejauh ini ya, bagaimana Ibu melihat minat baca apalagi di tengah era digital? Berarti kita sedikit masuk ke gadget ya. Nah, di mana mungkin orang akan lebih senang menonton YouTube atau membaca novel, kan ada itu ya sekarang note ya kan di handphone. Nah, atau membaca medsos atau mendengar musik daripada membaca. Kira-kira seperti apa nih tanggapan Ibu melihat masyarakat yang di tengah era ini lebih itu tadilah, kalau bisa dibandingkan ya waktu mereka ada 75% ya bersahabat dengan handphone daripada buku. Bisa Ibu Asti berikan penjelasannya? Baik, terima kasih. Kami menanggapi di sini ya mengenai antusias masyarakat tadi karena pengaruh daripada era digital pada saat ini lebih cenderung ke handphone, ya, lebih cenderung ke handphone daripada membaca buku, ya. Tetapi pengetahuan kami kalau kita melihat medsos itu, apalagi aplikasi sekarang ya, ada Facebook, TikTok, YouTube, udah banyak menghibur masyarakat sehingga seakan-akan tidak ada lagi buku. Tidak masalah kalau kita melihat handphone itu, sekali-sekali lah luangkan waktu. Di handphone itu juga bisa kita membaca buku. Ya, bisa kita membaca buku mungkin karena dinas perpustakaan ya kemarin sih ada perpustakaan digital ya, tetapi udah berhenti, tidak tahu kenapa, karena dinas perpustakaan itu kan ada yang pindah-pindah pegawainya sehingga adminnya pindah, akhirnya perpustakaan digital itu berhenti. Jadi tidak masalah kita memanfaatkan handphone.
untuk membaca buku. Jangan 100% kita TikTok, kita melihat Facebook. Kalau kita melihat Facebook, kita kan melihat kabar orang, tetapi ilmu kita tidak ada, hanya kita mendengarkan kasus orang seperti yang viral pada saat ini, Sambola, kasus yang terakhir ada KDRT yang dilaksanakan oleh artis kita di Indonesia ini adalah Bilar dan Lesti. Itu kita aja di daerah tahu. Tidak pernah kita lihat buku. Ini bukunya siapa penulisnya? Tidak pernah mungkin ya. Saya juga kadang-kadang ya sering-sering kalau lewat ya Bu ya, kalau lewat saja. Kalau lewat di beranda, penasarannya sangat tinggi sekali. Tetapi tanggapan saya sih, jangan 100% kita meninggalkan itu yang namanya buku. Bisa melihat handphone, tidak masalah. Bisa sekarang itu kita download. Kalau misalnya karena di Dinas Perpustakaannya Selatan, perpustakaan digitalnya sudah berhenti, bisa kita download perpustakaan pusat, Perpusnas. Ada Perpusnas kita download. Kalau kita mau membaca buku, download aja perpustakaan Perpusnas. Di situ banyak koleksi. Apalagi anak mahasiswa ya, anak mahasiswa bisa. Kita harus memanfaatkan handphone kita itu dengan membaca buku. Jangan 100% waktu kita itu ke Facebook, ke TikTok, ya. Nah, bagaimana kalau tanggapan Ibu sendiri? Pasti setidaknya ada Betty lah, perbedaan tipis gitu ya. Saya rasa sama saja, ya. Seperti yang dikatakan Ibu Asti tadi, ya. Membaca buku itu sebenarnya jendela dunia, ya. Membaca buku. Jangan hanya berpedoman kepada gadget saja, ya, karena melalui buku semuanya bisa kita dapatkan. Melalui buku kita bisa tahu segala hal, dan saya rasa hanya segitu aja dulu yang dapat kami sampaikan. Berarti ada sama kesamaan. Ya. Yang penting itu tadi minat bacanya itu jangan sampai terabaikan. Ya, oke. Kita lanjut nih masih sama Ibu Karyani nih. Nah, kira-kira kendala. Nah, kita masuk ke bisa dikatakan ini salah satu pokok masalahnya ya. Nah, kendala ataupun tantangan ini, Bu, apa saja yang dihadapi dalam pengembangan perpustakaan dan minat baca di Nia Selatan? Baiklah, pemirsa, kendala. Saya rasa kalau kita masing-masing punya pemahaman, punya kesatuan visi misi, maka kendala itu saya yakin tidak ada. Karena kenapa? Ketika kita sudah menyatukan persepsi kita mengenai perpustakaan, maka segala sesuatunya itu bisa kita hadapi. Permasalahannya sekarang bagaimana kita mau membuka diri, mau membuka wawasan kita, membuka cara pandang kita, bagaimana supaya lebih terbuka lagi, menerima perpustakaan ini sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, saya rasa itu saja dulu yang menjadi kendala. Bagaimana supaya kita mau membuka wawasan kita supaya dapat pergi atau mendatangi dinas perpustakaan ini, mencari sesuatu hal yang baru. Karena saya yakin dan percaya tidak semua yang di gadget itu bisa kita dapatkan. Melalui buku-buku pun saya rasa di sana ada hal-hal yang memang dapat membuka wawasan kita. Demikian. Berarti itu adalah beberapa kendala dan tantangannya ya. Nah, di mana kan masa pandemi ini kan bisa kita katakan bukannya berlalu, tapi mau nggak mau kita berkata bersahabat. Yang penting kita tetap melakukan protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita. Nah, di era digital saat ini, kira-kira yang paling tersulit tantangannya apa ini? Bisa di... Saya rasa
Kesadaran sebenarnya, Kesadaran, ya. kembali ke kesadaran. Ketika kita mau membuka hati kita, mau membuka pikiran kita, menganggap bahwa perpustakaan itu bagian dari hidup kita, maka kendala itu tidak akan ada. Tidak akan Demikian. ada. Oke, kiranya masyarakat ini bukannya bisa nggak dibilang nggak kesadaran, tapi mungkin lebih tepatnya itu kesadaran karena keinginan kita, bahwa memang kadang-kadang keinginan kita ini terabaikan dengan apa yang sudah ada, yang membuat orang lebih simpel. Ibaratnya instan lah ya kan. Seperti produk-produk makanan lebih instan daripada buat-buat makanan sendiri. Oke, nah kembali lagi ke Ibu Asti nih. Nah tadi kan sudah Ibu sampaikan sejauh mana antusias dari masyarakat, terutama di Nia Selatan ini ya. Dan sejauh ini juga mungkin ya masih ada yang namanya persaingan dengan kesadaran kita tadi, bagaimana agar kita itu bisa lebih meningkatkan minat baca tadi ya, mungkin Ibu udah sampaikan. Nah dari Ibu sendiri mungkin hampir sama ya pertanyaannya, kendala dan tantangan ya dalam pengelolaan perpustakaan, apalagi ini Ibu lebih dekat ya, lebih sering bertemu dengan orang-orang yang berkunjung di perpustakaan nih. Baik, terima kasih. Kendala-kendala yang kami dapatkan di Dinas Perpustakaan itu adalah yang pertama dulu ya, kurangnya SDM ya. SDM yang spesifik di bidang perpustakaan yang ditempatkan di Dinas Perpustakaan, itu yang pertama, poin pertama. Dan yang kedua, sarana yang masih kurang. Contohnya nih, locker, di mana pengunjung itu biar lebih nyaman lagi, kan tas mereka tidak boleh dibawa memasuki ruang baca. Betul. Mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Buku-buku kan bisa dimasukkan di dalam tas. Itulah salah satu daripada kendala yang kami dapatkan di sana, yaitu salah satu itu adalah locker. Berikutnya adalah seperti komputer supaya ke depan ya lebih diperhatikanlah bagian-bagian dari itu, karena itu adalah merupakan juga salah satu hal penting yang menjadi kendala kami dalam menjalankan pelayanan kami. Itu saja. Berarti itu adalah salah satu kendala dan tantangan yang memang saat ini Dinas Perpustakaan Nia Selatan yang dihadapi. Baik, karena sudah menunjukkan waktu juga, kita akan mengakhiri topik kita sebagai pertanyaan terakhir. Nah, kira-kira apa pesan dan harapan ya terkait topik kita di pagi ini, Ibu Asti dan Ibu Karyani Dahi, itu dalam meningkatkan minat literasi masyarakat di era digital? Mungkin dari Ibu Asti duluan. Baik, terima kasih. Pesan dan harapan kami dari Dinas Perpustakaan yang pertama adalah menghimbau masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya itu membaca. Karena membaca adalah sumber daripada ilmu. Dan momen ini kami juga memanfaatkan kepada masyarakat dimanapun berada. Mana tahu ada masyarakat yang meminjam buku, yang belum mengembalikan di Dinas Perpustakaan. Dengan momen ini segera dikembalikan demi kelancaran kita untuk menjalankan perpustakaan dengan baik. Harapan saya tidak banyak, singkat sekali. Jangan pernah melupakan buku, karena buku adalah sumber segudang ilmu. Salam literasi, salam literasi. Baik, terakhir Ibu Karyani Dahi. Baik, yang menjadi himbauan kami bahwa perpustakaan terbuka untuk umum. Perpustakaan terbuka untuk segala lapisan masyarakat. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosannya datang ke perpustakaan, karena perpustakaan juga itu merupakan jendela dunia untuk kita semua. Salam literasi, salam literasi.
Nanti terakhir kita buat yel yang sama ya Bu ya. Baik, pendengar tadi kita sudah mendengarkan closing statement ataupun pesan atau himbauan kepada masyarakat Nia Selatan, bahkan pendengar dan pemirsa kita yang saat ini sudah bergabung bersama kita dalam dialog interaktif. Dan pendengar, pemirsa, terima kasih untuk seluruh ya penjelasan baik dari narasumber di pagi hari ini ya, yang sudah memberikan penjelasannya dan memberikan himbauannya juga kepada masyarakat ya, bahwa itu semua kembali ke kesadaran kita ya. Terima kasih buat Ibu Astia Ninduru, terima kasih juga buat Ibu Karyani Dahi yang sudah bersama saya ya, bahkan pendengar-pendengar kita di pagi hari ini ya, yang sudah membahas topik kita juga. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan ya, ini membuat kita lebih semangat lagi dalam terus mengiatkan literasi agar wawasan kita semakin luas, sehingga banyak hal-hal positif yang tentunya dapat kita lakukan dalam memajukan daerah kita tercinta, yaitu Nia Selatan. Dan demikianlah dialog interaktif RRI Nia Selatan dengan topik meningkatkan minat literasi masyarakat di era digital. Terima kasih untuk Anda yang setia mengikuti program kami, dan masih ada dialog interaktif berikutnya yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar dan pemirsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ina Daci mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Yahowu, mari kita buat yel-yel tadi. Berarti 2 kali nih We ya. Salam literasi, Yahowu. Sampai jumpa.